Oke, it's me, King Nandi Fadinata. Enggak, bercanda. Selamat siang teman-temanku sekalian. Di sini Nandi Fadinata dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Edmodo ya teman-teman ya. Sebelum itu kita absen dulu. Ada Abid, ada Amalia, ada Cantika, ada Anik, ada Ojan. Aduh, gak hafal nama-nama kelas, sorry. Jadi kali ini saya bakal ngapain? Jadi kali ini saya bakal menjelaskan beberapa hal tentang Edmodo ya teman-teman ya. Dan mungkin ini masih pakai baju bebas ya di hari Kamis. Sebenarnya sekarang presentasinya, tapi ya sudah lah, udah telat ini. Jadi kita bakal ganti baju dulu ya kan. Oke. Saya sudah siap. Jadi di sini ada presentasi saya udah kasih di sini, belum videonya belum jadi ya. Kalau misalkan Kamis ini nggak jadi, mungkin Sabtu ya Ibu ya, tolong mohon bantuannya. Dan sini saya udah mempunyai 2 akun Edmodo untuk kita praktekkan. Kita login dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada akun guru yaitu Nandi Fadinata ya, dan ada akun murid yaitu Endif Adinata ya, Endif. Waduh. Dan di sini saya udah buat kelas namanya Animating Class. Cara untuk membuat kelasnya gampang ya teman-teman ya. Tinggal kalian klik titik 3 di sini dan create a new class. Misalkan kelasnya ini kelasnya siapa? Kelas Nah, misalkan kayak gitu. Setelah itu kalian deskripsikan kelas itu kayak gimana. Misalkan kelas ini adalah kelas yang mempelajari tentang dunia kegabutan. Kayak gitu. Setelah itu ini di select grade-nya. Mungkin kalian mau sediakan kelas ini dari kelas berapa aja. Misalkan saya sebagai guru, kelas ini sebagai murid kelas 11 gitu. Subjeknya special education, karena kan gabut itu adalah sesuatu hal yang spesial gitu, makanya special education cuy. Dan ini bisa change color, misalkan kalian mau pilih warna hijau sebagai label doang sih. Setelah itu kalian baru create, oh ya subjek dulu special education, baru kalian create gitu cuy. Nah, welcome to Bu Ojan. Nah, apa selanjutnya gitu? Kita tentu saja setelah buat kelas pasti menambah murid cuy. Nah, di sini kalian bisa invite, copy. Nah, untuk sebagai murid saya ingin masuk ke kelasnya Bu Ojan nih. Oke, jadi saya akan join a class di sini. Kodenya tinggal di copy paste yang baru dikasih sama Bu Ojan gitu cuy. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke kelasnya Bu Ojan. Oke, saya sebagai guru ingin menambah gambar gitu, biar Bu Ojan ini makin estetik gitu. Waduh, ini thumbnail YouTube gila. Dan mungkin kita bakal bisa kasih ini ya teman-teman ya, biar makin estetik Bu Ojan kita kasih foto Valorant gitu. Nah, kita save. Nah, kelasnya Bu Ojan sudah menjadi lebih estetik dengan gambar Valorant. Begitu. Nah, ini kalau kita refresh di akun murid juga bakal jadi kayak gini cuy. Wih, gila, estetik banget kan Bu Ojan main Valorant gitu loh. Misalkan saya sebagai guru ingin menambah sebuah pengumuman, kalian bisa klik di start discussion. Ini basically ini sederhananya kayak Google Classroom tapi versi elite gitu. Di sini ada type your post here, kita mau ngasih pengumuman misalkan selamat datang di kelas Ojan. Kita bold. Nah, begitu cuy. Misalkan selamat datang di kelas Ojan, kita mau kasih gambar Amogus. Habis itu kita post. Maka yang muncul selamat datang di kelas Ojan dengan postingan Amogus cuy. Setelah kita klik ya, ini kayak Facebook. What the bisa gitu aja. Setelah kita refresh nih, jeder selamat datang di kelas Ojan dengan foto Amogus ya teman-teman. Dan kita bisa write a comment here kayak postingan Facebook pada umumnya. Kita misalkan Ojan gitu. Nah, maka di sini akan terlihat, kita bisa nge-like juga. Waduh, udah kayak Facebook beneran, tapi ini versi yang upload cuma bisa gini doang coy. Jadi Edmodo ini kayak Classroom ditambah Facebook. Jadi satu gebar Edmodo. Lalu sebagai guru saya misalkan ingin memberikan assignment, pertanyaan gitu. Kalian bisa tulis assignment, new, assignment title. Misalkan saya mau ketik seberapa Ojan dirimu. Dan saya ingin mengetik instruksi tes ini akan menguji seberapa Ojan dirimu. Begitu cuy.
Setelah itu kita bisa sebagai guru kita bisa attach file dan kita bisa memberikan tugas dari sini. Misalkan ingin Google Form, kita bisa add link untuk Google Formnya cuy. Kalau misalkan ingin berikan assignment berupa Microsoft Word, bisa cuy. Misalkan kita anjing ini dah. Nah, make copies gitu, assign to kelasnya Bu Ojan doang gitu. Due date-nya kita kasih due date-nya ya 21 aja, 21 log after due date 21 tanggal 12 gitu, 12.59. Nah, di murid bakal ketemu juga gitu. Seberapa ojan dirimu, tes ini akan menguji seberapa ojan dirimu. Nah, anjing. Nah, kita buka dulu anjing ini ya. Tuh, jeder tuh. Nah, di sini sebagai murid kita bisa download dan make a copy about anjing juga, cuy. Nah, setelah itu kita bisa klik open di sini dan kita attach file from computer buat kumpulnya, cuy. Misalkan kita ngumpulnya yang Bismillah Naga gitu. Maka dia akan mengupload Bismillah Naga. Nah, setelah itu kita bisa turn in assignment gitu. Dan kita bisa juga create a Word document, PowerPoint presentation dan Excel worksheet dan seperti biasa kita harus mengedit si anjing ini. Ojan anjing. Nah, kita turn in. Nah, baru kita bisa turn in assignmentnya. Kita bisa resubmit kecuali ini udah jam 12.59, kita udah nggak bisa resubmit lagi gitu ya. Itu untuk assignment. Misalkan sebagai guru saya ingin menciptakan kuis. Nah, kuis title level 2 seberapa ojan. Oke. Ini bagian lebih sulit dari seberapa ojan. Nah, ini kuis detailnya dan kita bisa buat kuis questionnya, pertanyaan-pertanyaan kuisnya dari Edmodo-nya langsung gitu ya. Misalkan question text apakah kamu ojan? Answer, kita bisa kasih answer pilihan ganda, misalkan betul. Yang kedua kita kasih sangat betul, lebih betul lagi. Jawabannya pasti lebih betul lagi. Waduh. Kita bisa add response buat tambahan jawaban. Misalkan tidak terlalu ojan gitu. Misalkan kita add image to your answer. Nah, di sini ada library. Kita harus ngupload image-nya ke library dulu baru bisa dipakai ke answer-nya, cuy. Buat ngasihnya ke answer gitu ya. Jadi sementara saya diamkan begini dulu. Add a new question gitu. Kita bisa pilih true or false gitu. Ojan itu menarik perhatian cewek-cewek gitu. True or false? True gitu. Jawabannya true gitu ya kan. Grading point, misalkan dengan jawab pertanyaan ini kita dapat 450 poin. Yang di atas kita dapat 1 poin doang. Habis itu pertanyaan terakhir kita kasih fill in the blank. Use underscore to specify where you like to blank appear. Oke. Ojan adalah sebuah karya sastra yang mengandung habis itu kita assign, kita bisa randomize question dan kita bisa kasih waktu berapa menit anak itu bakal mengerjakan soal gitu cuy. Misalkan kita kasih waktu 180 menit, 3 jam gitu. Due date-nya pasti tanggal 21 ya. Waduh. Log after due date. Oke, kita pilih assign. Setelah itu di sini di kelas Bu Ojan sudah pasti bakal ada kuis gitu. Asik, take quiz. Nah, take quiz. Apakah kamu Ojan? Lebih betul lagi. Ojan itu menarik perhatian cewek-cewek? Sangat benar. Apa itu Ojan? Ojan adalah sebuah karya sastra yang mengandung nilai keindahan dengan unsur moral dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat setempat. Next. Bu Ojan sama siapa ya tadi ya?
sama Pak Ojan. Oh, De Ojan sama Neng Ojan gitu. Siapa tahu sukanya sama tante-tante gitu kan. Habis itu Mang Ojan sama Kak Ojan, siapa tahu pet gitu. Enggak, maksudnya siapa tahu ada ketertarikan gitu sama keponakan sendiri ya. Next. Dengan unsur apa tadi ya? Ojan dari sebuah karya seni dengan unsur moral kayaknya. Norma ketuhanan gitu. Habis itu karena udah 5 question habis, kita bisa submit quiz gitu. Oke. Dan kita bisa review. Di sini kita udah bisa lihat, di sini korek, di sini korek, di sini masih dicek. Yang artinya kita harus ngecek ini dulu cuy, ngecek jawaban para siswa apakah ini benar atau tidak. Misalkan kita misalkan kita pilih incorrect, ya di sini ya bakal jadi incorrect. Lalu kalau di sini kita kasih correct, di sini ya udah pasti correct ini. Jedwer gitu. Di sini udah pasti party ya. Oh, ternyata De Ojan senangnya sama kakak-kakak gitu, masih muda gitu, sama Kak Ojan. Mang Ojan pasti sama istrinya Neng Ojan gitu. Jadi Diva Dinata total pointsnya adalah 559 dari 596 poin gitu. Nah, di sini kita juga bisa add agenda. Add agenda ini kayak kita agenda title misalkan lulus. Misalkan besok anak-anak ujian dan lulus tentang keojanan gitu. Another selection, anak-anak harus lulus ojan tingkat atas gitu. Create agenda. Oke, successfully schedule, got it. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang ada agenda keojanan. Jadi minggu depan kita harus lulus gitu. Besok harus lulus. Gitu agendanya, cuy. Di sini ada folder. Kita bisa manage folders. Misalkan di add folder, kita bisa add folder. Nama foldernya adalah foto ujian 1. Foto grade-nya kita kasih kelas 11 pastinya. Habis itu all, create. Nah, di sini di foto ujian 1 kita bisa add file upload. Maybe kita bakal add foto-foto, kita bisa pilih multiply foto. Misalkan saya ingin nambahin ini dan ini dan ini dan semuanya. Oke, setelah semuanya terupload kita pilih add file. Maka setelah kita simpan di sana, kita mau create quiz lagi nih. Quiz question, kita misalkan mau attach file soalnya bergambar foto ujian 1, kita bisa langsung add dari sini gitu ya kan. Misalkan saya ingin gambar Saturnusnya ini. Nah, maka setelah kita masukin gambar Saturnusnya tadi, kita di take quiz nih, take quiz. Nah, maka di sini udah langsung ada gambar Saturnusnya cuy. Tapi mohon diperhatikan karena Edmodo ini sifatnya benar-benar mengikuti resolusi. Ya, pilih foto yang setidaknya lebih kecil resolusinya. Soalnya ya jangan terlalu kecil juga, soalnya ini asli. Resolusi aslinya emang segini guys. What the hell. Nah, kita di review guys dan jawabannya korek cuy. Mantap. Sepertinya ini aja yang diperlukan untuk seorang guru untuk mengajar muridnya dan apa saja yang murid lakukan untuk website Edmodo. Teori-teori sebelumnya udah dijelaskan di presentasi yang tadi saya dan kawan-kawan saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Demo